Pernah nggak Anda mikir, tiap kali Amerika Serikat nyerang negara Timur Tengah, ketegangan yang terus memanas sama Iran, narasinya di media selalu itu-itu saja. Kalau nggak soal senjata nuklir, pasti soal ancaman keamanan global. Kita disuruh percaya kalau Amerika itu polisi dunia yang lagi jaga ketertiban. Tapi sadar nggak sih, kalau kita cuma nelan mentah-mentah narasi media barat, kita ini lagi dibodohin. Halo sahabat kalian, selamat datang di podcast Baper, bicara politik dan peradaban. Hari ini saya mau mengajak Anda semua zoom out sebentar. Kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik serangan Amerika ke Iran. Kita nggak akan bahas taktik perang. Kita nggak akan bahas sekte. Dan saya nggak mau ngasih analisis kaleng-kaleng yang nggak ada dasarnya. Kita bakal bedah ini dari akarnya. Siapa sebenarnya Amerika? Apa mesin penggeraknya? Dan apa end game yang mau mereka capai? Siapkan cemilan Anda. Kalau sudah berbuka ya, mari kita mulai. Sebelum kita ngomongin Iran, kita harus bedah dulu siapa itu Amerika. Anda nggak bisa paham kebijakan luar negeri Amerika Serikat kalau Anda nggak paham mindset mereka. Amerika itu bukan sekedar negara. Mereka adalah pengemban ideologi kapitalisme yang berazaskan sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan. Dan layaknya sebuah ideologi, mereka punya ambisi untuk menyebarkan pandangan hidup mereka ke seluruh dunia. Nah, pertanyaannya, gimana cara mereka menyebarkan ideologi ini? Dalam bahasa politik, metode baku yang nggak pernah berubah ini disebut dengan tarikoh. Dan tarikoh kapitalisme itu cuma satu, penjajahan atau imperialisme. Penjajahan ini bukan sekedar sejarah masa lalu. Ini adalah bagian integral dari urat nadi kapitalisme yang nggak akan pernah berubah siapapun presidennya. Tapi cara mereka menjajah alias uslubnya itu terus berkembang dan berubah-ubah sesuai zaman. Kalau kita bedah, uslub penjajahan mereka itu secara garis besar terbagi jadi 3 bentuk dominasi. Yang pertama, penjajahan gaya lama atau militer. Ini yang paling kasar. Pemaksaan dominasi militer, bikin pangkalan militer, atau langsung invasi fisik buat nudukin suatu bangsa. Yang kedua, penjajahan gaya baru, yaitu ekonomi neo-imperialisme. Kalau militer terlalu mahal atau ditentang opini publik, mereka pakai cara ekonomi. Anda dikasih hutang luar negeri, ditekan lewat IMF atau Bank Dunia, dibikin rencana pembangunan yang isinya ngerampok sumber daya alam negara-negara yang manut, sampai negaranya dikontrol lewat embargo. Yang ketiga, penjajahan pemikiran dan budaya. Mereka masuk lewat kurikulum pendidikan, media sampai narasi-narasi dialog peradaban, buat mutusin ikatan umat Islam dari agamanya dan memaksa kita menerima standar hidup mereka. Jadi kalau Anda lihat Amerika beraksi di luar negeri, Anda tinggal tebak mereka lagi pakai usul penjajahan yang mana nih pada hari ini. Sekarang kita masuk ke Iran. Kenapa Amerika di bawah Donald Trump bareng sama Israel agresif banget sama Iran? Narasi di TV bilang ini soal nuklir. Cut the bullshit. Cluenya bukan di nuklir. Serangan dan tekanan Amerika ke Iran itu adalah murni tekanan dominasi. Amerika punya satu goal spesifik. Mereka mau merubah status Iran yang tadinya negara orbit, yaitu negara yang masih punya ruang gerak sendiri, ya, tapi ada di garis edar kepentingan AS, untuk dipaksa turun kasta menjadi negara pengekor. Negara pengekor itu apa? Negara yang tunduk total 100% tanpa syarat pada kepentingan barat. Amerika nggak suka ada negara di Timur Tengah yang punya bargaining power. Mereka mau semuanya tunduk. Jadi ini murni soal hegemoni penjajahan. Nah, negara pengekor, contohnya kalian mungkin tahu ya, ada yang tarif buat mereka dikasih 19%, ya, tapi buat Amerika masuk ke negara mereka hanya 1%. Atau ada yang data warga negaranya dikasih aja ke Amerika gitu. Nah, itu contoh negara pengekor. Saya rasa Anda tahu negara itu yang mana. Terus mungkin ada yang nanya, ya udah sih, kenapa negara-negara Timur Tengah nggak temenan aja sama Amerika biar aman? Nah, ini adalah sebuah kebodohan yang fatal. Ingat azas kapitalisme tadi. Standar mereka adalah azas manfaat, pragmatisme. Aliansi dengan negara imperialis itu sangat berbahaya karena sifatnya pragmatis murni. Hari ini kita dipeluk, besok kita ditusuk dari belakang. Anda mau bukti sejarah?
Lihat pola mereka saat meninggalkan sekutu. Siapa yang dulu didukung buat ngelawan Iran? Saddam Hussein. Ujungnya Saddam digantung. Siapa yang dulu jadi partner strategis di Afrika Utara? Muammar Gaddafi. Ujungnya digulingkan. Husni Mubarak di Mesir yang berpuluh-puluh tahun jadi anjing penjaga AS di Timur Tengah dibuang begitu saja, pas sudah nggak berguna. Bergantung sama Amerika dan negara imperialis itu sama saja kayak nyerahin leher Anda ke algojo. Kapanpun kepentingan mereka berubah, sekutu akan dicampakkan. Pertanyaan terakhir dan yang paling bikin miris, kenapa dunia Islam yang jumlahnya miliar ini cuma bisa diam nonton Amerika ngacak-ngacak Iran, Irak, Afghanistan, dan Palestina? Jawabnya adalah karena kita dikerangkeng sama yang namanya sistem nation states atau negara bangsa. Sistem nation state yang sektarian ini sukses bikin dunia muslim terpecah belah, lemah dan nggak punya nyali. Kita dihalangi oleh garis demarkasi peta buatan penjajah, sehingga kita nggak mampu menghadapi tekanan eksternal secara kolektif. Kalau negara tetangganya diserang, negara muslim yang lain cuma bilang, wah itu bukan urusan nasional kami. Lucu kan? Penjajahnya bersatu, kitanya umat Islam berpecah belah. Oleh karena itu teman-teman, solusi dari semua penderitaan ini bukan dengan mengharapkan Presiden Amerika ganti orang yang lebih baik. Bukan juga terjebak di pusaran konflik antar mazhab. Solusi fundamental yang ditawarkan oleh Islam untuk menghadapi dominasi global ini cuma satu. Persatuan politik umat Islam dalam bentuk institusi yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat beliau. Hanya institusi politik berskala global yang berbasis akidah Islam yang mampu menghentikan mesin penjajahan kapitalisme ini secara nyata. Saatnya kita cerdas secara politik. Jangan mau lagi dikerjain sama narasi receh media barat. Ini adalah baper, bicara politik dan peradaban. Kuatkan mental, kuatkan literasi kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap waras dan teruslah cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.